Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami sampaikan selama ibadah berlangsung, dimohon perhatian jemaat untuk tertibnya ibadah beberapa hal berikut ini. 1. Bagi jemaat yang membawa telepon seluler, harap dinonaktifkan. 2. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, harap masing-masing menjaga dan mengawasi anaknya. 3. Jemaat supaya menjaga kebersihan ruang ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-27 tahun. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Purba, MSI. Ungkapan situasi. Hari ini gereja merayakan Hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Hari Paskah. Hari Pentakosta merupakan hari raya pengucapan syukur atas hasil panen. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus turun ke atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api, sehingga mereka mendapat kekuatan dan keberanian untuk bersaksi. Di hari ini juga bersama kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN yang jatuh pada tanggal 29 Mei. Hari Lanjut Usia Nasional dilaksanakan sebagai penghargaan kepada para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan, dan memajukan bangsa. Dalam semangat Hari Pentakosta dan Hari Lanjut Usia Nasional, maka pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB memiliki semangat untuk terus dalam membantu sesama melalui doa, motivasi, dan juga bantuan material, sehingga memberi dampak bagi kehidupan kaum lanjut usia di Indonesia untuk terus berkarya demi mewujudkan lanjut usia sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Mari kita hening sejenak. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kuasa dan apa nebus menyucikan jiwaku, bahagia
kita habiskan ibadah hari Minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, ku selamat oleh kuasa Tuhanku. Nyala kasih yang besar, kuasa iblis pun lenyap. Aku selamat oleh kuasa Tuhanku. Api Roh Kudus rumah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali berterima kasih kepadamu. Kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Satukan hati kami untuk setia melayanimu. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baruilah hati dan perilaku hidup serta kerjalayan kami oleh Roh Kudus. Ajar kami untuk bersyukur dan memiliki pengharapan. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Tuhan
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Pelkat Gerakan Pemuda GPB Bukit Zaitun, Surabaya.
Terima kasih atas pujiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Di hari Pentakosta ini, kami sangat bersuka cita ya Tuhan, sebab kami boleh kembali beribadah kepadamu, baik dari gedung gereja ini maupun secara online. Biarlah hidup kami dipenuhi Roh Kudus, agar kami dapat berlimpah-limpah hidup di dalam kasih-Mu, dan di dalam kasih itu kami mengasihi orang lain. Biarlah firman yang akan kami dengar dan renungkan memberikan perspektif baru bagi kami, bahkan mengingatkan kami untuk hidup di dalam Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap menerimanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana Allah menepati janjinya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah beritahu kepada para muridnya bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengutus Roh Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan menyertai perjalanan hidup mereka. Lalu Yesus juga memberikan pengutusan kepada para murid. Engkau akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Atau narasi Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul berkata, ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem ke segala bangsa.
Ini dua pokok janji Tuhan yang di dalamnya juga ada pengutusan. Janji mereka disertai Roh Kudus dan janji bahwa dalam penyertaan itu mereka akan ditugaskan menjadi saksi. Nah, sekarang mari kita lihat janji ini betul-betul tergenapi. Yang pertama, narasi Alkitab kita berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Lidah api itu seperti dalam logo atau simbol gereja kita, Bapak Ibu. Ini, lihat gambar di kain mimbar ini. Ini seperti lidah api yang diyakini bahwa itu adalah Roh Kudus yang turun dari sorga kepada para murid yang sedang ada di dunia. Jadi yang pertama, Yesus menepati janjinya. Roh Kudus diterima oleh para murid. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus itu ada pada diri para murid, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Narasi Alkitab kita mengatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Murid-murid Yesus ini orang Yahudi. Tapi mereka ketika menerima Roh Kudus mampu berbahasa-bahasa lain. Bahasa apa saja itu? Kalau kita baca selanjutnya ayat 9 dan seterusnya, kita orang Partia, kita orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, dan macam-macam lainnya. Bukankah suku-suku bangsa tadi itu representasi semua bangsa? Bukankah bahasa-bahasa yang membuat para murid mampu berbicara dengan bahasa mereka menunjukkan bahwa murid-murid betul-betul menjangkau dunia mulai dari Yerusalem? Jadi itu yang secara jelas Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi. Sehingga ketika para murid yang dipenuhi Roh Kudus mampu berbahasa dengan bahasa orang lain, mereka kemudian tahu, mengenal berita perbuatan tentang Yesus. Mereka tahu, mereka dapati, dan kemudian mereka percaya. Mereka percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, cara yang baik agar kita diterima oleh orang yang berbeda budaya dengan kita adalah kuasai dulu budayanya, kuasai dulu bahasanya. Dan itu yang pernah dilakukan oleh seorang penginjil besar di tanah Batak, namanya Ludwig Nommensen. Penginjil-penginjil sebelumnya sudah ada yang pernah datang. Tapi mohon maaf, ada juga yang mati dimakan. Ada. Tapi Nommensen tahu, ketika aku datang ke satu wilayah, aku harus kuasai bahasa mereka dulu. Dan ini yang membuat perbedaan Nommensen dengan penginjil lainnya. Dia datang di tanah Batak, dia sudah kuasai dulu bahasa Batak.
Jadi orang Batak tiba-tiba lihat, wah ini bule ini. Tapi tiba-tiba bule ini bilang horas katanya, bingung dia. Bagus juga kayaknya bule ini. Ya kan tiba-tiba horas gitu kan. Langsung ada hati yang terbuka tuh. Lalu masuklah dia memberitakan firman. Orang suka, orang percaya, memberi diri dibaptis. Saya kira itulah yang dialami oleh orang-orang yang melihat para murid Yesus berbahasa dalam bahasa mereka. Kaget mereka, walaupun ada yang menuduh itu mabuk. Tapi itu pintu masuk Injil diterima. Dan karenanya kemudian 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu luar biasanya. Jadi pada peristiwa Pentakosta Allah menepati janjinya. Nah sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat tema kita. Tema kita adalah Roh Kudus mengubah kehidupan. Nanti coba kita kaitkan dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27 tahun. Roh Kudus mengubah kehidupan. Apa yang berubah dalam diri para murid ketika mereka menerima Roh Kudus? Yang pertama, ketika para murid menerima Roh Kudus, mereka mampu melakukan sesuatu melampaui kapasitas mereka. Yang biasanya tidak bisa mereka lakukan, tetapi karena Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka mampu melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Apa itu? Berbahasa dalam bahasa lain. Itu yang pertama. Murid-murid Yesus ini bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ingat Bapak Ibu ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi, hal yang terjadi adalah Helenisasi. Apa itu Helenisasi? Kalau bisa orang-orang semua di bawah Romawi itu bisa berbahasa Yunani. Tapi tampaknya para murid juga nggak fasih soal itu. Tapi karena Roh Kudus ada, mereka mampu berkata-kata. Saya mau bilang begini sederhananya Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus ada dalam diri para murid termasuk juga dengan kita, maka kita bisa bukan karena biasa, tetapi bisa karena diberi kuasa. Banyak orang begini toh. Bisa melakukan sesuatu karena biasa. Biasa itu apa? Melalui proses latihan, melalui proses yang panjang, melalui proses kursus dan segala macam. Tapi coba kita lihat, apakah para murid bisa berbahasa-bahasa lain itu dalam waktu 10 hari setelah Yesus naik ke surga? Kursus bahasa Kanaan? Gak ada. Kursus bahasa Romawi, kursus bahasa Frigia? Gak ada. Jadi mereka bisa berbahasa-bahasa lain itu bukan proses belajar, tetapi mereka bisa karena diberi kuasa. Itu catatan pertama perubahan yang terjadi dalam diri para murid. Kalau kita bisa karena biasa yang tanpa Roh Kudus ini. Tapi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa bukan karena biasa, tapi karena ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Nah itulah hebatnya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan mampu melakukan sesuatu di luar dari kapasitas kita. Kita tahu ukuran kita hanya level ini. Tapi karena ada Roh Kudus, kita bisa naik level. Dan itu terjadi bukan karena biasa. Roh Kuduslah
yang memampukan segala sesuatu sehingga berjalan dengan baik. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus yang membuat para murid bisa, juga terjadi perubahan bukan hanya pada diri murid, tetapi terjadi untuk mengubah hidup mereka yang mendengarkannya. Sehingga dengan spontan dan dalam bimbingan Roh Kudus, 3.000 orang kemudian yang mendengar khotbah Petrus percaya dan memberi diri dibaptis. Petrus pun luar biasa berubah. Yang awalnya ketika dalam proses Yesus disalib, dia malu mengaku Yesus di depan umum, tapi dalam peristiwa Pentakosta dia memberitakan Yesus di depan umum. Itu Petrus. Kuasa Roh Kudus itu memampukan dia, memberikan keberanian kepadanya untuk memberitakan tentang Yesus. Beda sekali dalam proses Via Dolorosa. Tapi itulah perubahan yang terjadi. Mereka bisa karena diberi kuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan perubahan yang terjadi dalam hidup para murid? Perubahannya adalah ada di bagian ayat terakhir, ayat 4, dikatakan begini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini hidup baru yang dialami para murid. Begini, ketika Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka bukan lagi menjadi tuan atas dirinya, tetapi mereka menjadi alat peraga di dalam tangan Tuhan. Mengapa saya bilang begitu? Karena narasi bilang begini tadi. Mereka berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa yang dikatakan oleh para murid bukan berasal dari diri mereka, tetapi berasal dari pengetahuan Roh Kudus. Roh Kudus berkata kepada mereka, mereka meneruskannya kepada orang yang mendengarkannya. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang tidak lagi menjadi tuan atas dirinya, sebab hidupnya sedang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang yang siap menjadi alat peraga di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang bertugas sebagai guru pasti sangat familiar dengan alat peraga. Atau yang menjadi guru sekolah minggu, guru pelkat PA. Alat peraga itu sering dipakai untuk menjelaskan kepada audiens dengan mudah, dengan sederhana, dan kemudian mereka mengerti apa maksudnya. Jadi ketika hari ini kita merayakan Minggu Pentakosta, percayalah bahwa kita sedang dikendalikan Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan mengatakan apa yang harus kita lakukan. Jadi di dalam minggu ini kita juga introspeksi diri kita. Jangan-jangan selama ini kita masih hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan itu adalah hidup yang menuruti nafsu. Hidup yang menuruti apa kata saya, ego. Sehingga orang yang hidup di dalam roh akan mampu berkata soli deo gloria. Tapi hidup di dalam kedagingan akan berkata soli ego gloria. Beda ya. Soli ego gloria. Biarlah Roh Kudus yang akan memandu hidup kita. Kalau Roh Kudus itu datang,
Tuhan tuntut apa yang harus kita katakan dan lakukan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab itu orang yang tidak hidup di dalam roh. Kalau orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang selalu mencari apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Sehingga hidup kita kemudian menjadi berkat bagi sesama. Mari membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus. Supaya hari Pentakosta yang diperingati oleh, yang dialami oleh para murid juga kita terima pada saat ini. Biarlah hidup orang Kristen akan selalu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kemudian kita mampu menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup ini. Dan ingat, karya Roh Kudus itu tidak bisa dikotak-kotak. Menjangkau semua suku. Jadi kalau ada orang yang merasa saya dipenuhi Roh Kudus, tapi yang dia lakukan kepada orang-orang itu saja, kepada orang yang sesuku, seagama itu saja, kita pertanyakan juga. Karena apa? Basis Alkitab berkata, karya Roh Kudus itu merobohkan lintas suku dan segala macamnya. Kita harus menjadi persekutuan yang inklusif, yang terbuka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang merayakan juga hari lanjut usia nasional yang ke-27 tahun. Apa kaitan firman Tuhan hari ini dalam rangka hari lanjut usia? Ada yang bilang begini Bapak Ibu. Ini juga disaksikan oleh pemazmur ketika dia sudah menjadi tua. Dia bilang begini. Orang mengira ketika orang yang percaya kepada Tuhan usianya semakin tua, maka Tuhan akan semakin menjauhi dia. Itu menurut pemazmur Daud. Yang dia simpulkan ketika musuh-musuhnya bilang begini, kami gak mampu mengalahkan Daud di masa dia lagi bagus-bagusnya. Tapi tunggu dia sampai tua. Ketika dia sudah tua, kita akan menyerangnya, dia pasti kalah. Kenapa? Karena ketika dia tua, Tuhannya pasti pelan-pelan menjauhi dirinya. Apakah itu benar? Tentu tidak. Jangan merasa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah masuk usia 60 di GPIB, sudah masuk pelkat PKLU, Tuhan, rasanya kok engkau jauh. Jangan mengira Tuhan akan lebih sering menyertai kita di saat kita dalam kondisi sehat dan kuat. Tidak. Tuhan Yesus bahkan di dalam perjanjian lama pun sudah dibilang, aku tetaplah aku. Karena itu aku akan tetap menyertaimu sampai memutih rambutmu. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak bersela, tidak berjeda. Dan jangan pula simpulkan, oh aku ini sudah tua, anak-anakku sudah mulai meninggalkan aku, mereka hidup dengan dunianya, keluarganya sendiri, kayaknya Tuhan juga pelan-pelan mulai meninggalkan aku. Melalui firman ini saya bilang tidak. Dan Nabi Yoel juga pernah berkata dalam nubuatnya, ketika hari Tuhan itu datang, maka anak-anak teruna, orang yang tua pun akan mendapatkan Roh Kudus. Jadi peringatan hari lanjut usia hari ini mau mengingatkan juga kepada kita, percaya Bapak Ibu, kita yang lansia ini pun akan disertai dan mendapat karunia Roh Kudus. Dan apa konkret lansia yang hidup dipenuhi Roh Kudus? Lihat saja simbol PKLU kita. Bapak Ibu, simbol PKLU itu tuh ada matahari yang warna orange gitu, itu matahari yang mendekati uzur. Oh iya betul, sejarahnya itu. Matahari yang mau terbenam, ya,
mau mengatakan bahwa ini usia-usia yang siap menanti terbenamnya atau siap menanti panggilan Tuhan. Iya. Tapi ya, ada tapinya. Coba lihat di situ. Ada yang warna hijau, apa itu? Ada daun warna hijau dan ada buah anggur toh. Mau bilang begini. Jangan bilang kami so tua, tapi kami nggak bisa buat apa-apa. Kami tetap bisa memberi buah dan berkat bagi orang. Itu maksud simbol PKLU kita, jangan lihat-lihat saja. Dan orang tua yang dipenuhi Roh Kudus akan seperti simbol PKLU itu. Walaupun dia tua, dia tetap memberi buah, menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, percayalah, sampai kapanpun Tuhan menyertai kita, dan Dia akan mampu membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan bagi kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita lewat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah di Minggu Pentakosta ini kami juga mengalami perubahan. Dan perubahan itu juga akan mengubah kehidupan di mana kami berada.
Kami boleh belajar bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tak terbatas, yang akan membuat kami yang terbatas ini mampu melakukan segala sesuatu di luar kapasitas kami. Dan biarlah kami mau untuk membuka diri ini, sehingga ketika Engkau ada dalam hidup kami tidak lagi jadi tuan atas diri sendiri, tetapi Engkaulah yang akan menjadi pandu kami, Engkaulah yang akan mengarahkan kami untuk apa yang akan kami katakan dan kerjakan di dunia ini. Dan biarlah apa yang akan kami perbuat itu merupakan wujud kami menjadi saksi-Mu kepada banyak orang, kepada segala bangsa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dalam momentum peringatan hari ulang tahun lanjut usia nasional yang ke-27. Biarlah Tuhan selalu menyertai orang-orang tua kami yang sudah memasuki lansia. Biarlah mereka di masa tuanya, seiring dengan bertambahnya usia, ada kelemahan fisik yang mengiringinya. Tapi kami percaya iman pengharapan mereka tidak akan pernah pudar. Mereka akan tetap menjadi berkat lewat pengalaman iman yang sudah panjang kepada lintas generasi, dan mereka kemudian akan Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu dalam hidup ini bagi mereka yang muda. Ajarkan kami juga ya Tuhan, sebagai anak-anak, sebagai yang muda, untuk tidak menganggap lansia adalah sebagai beban. Tapi kami harus mau menunjukkan kecintaan kami kepada mereka, agar mereka pun dipenuhi Roh Kudus yang membuat generasi penerus tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan di dalam perjalanannya ke depan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Benowo di tempat ini. Kami mendoakan seluruh warga jemaat dalam dinamika kehidupan masing-masing. Kami mendoakan seluruh fungsionaris pelayanan, baik presbiter, pengurus unit misioner. Di dalamnya ada pelkat, panitia-panitia, BPPJ, dan semua perangkat lainnya. Kami mendoakan PHMJ, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Stefanus Rubenjo. Tuhan memberkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, bagi program kerja jemaat-Mu ini, biarlah semuanya Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian dan pelayanan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang supaya menjadi berkat. Kami mendoakan bagi warga jemaat yang sedang mengalami sakit. Di sektor Korintus kami mendoakan Bapak Teguh Setiawan, Bapak Herlim, Ibu Haulusi, Bapak Joni Sigar, dan Bapak Yeskiel Tijur. Di sektor Filipi kami mendoakan Bapak Peter Pasau. Di sektor Efesus Ibu Manu Putih, Ibu Sri Rahayu Amir, dan Bapak Slamet Sri Dadi. Sektor pelayanan Kolose Bapak Irfan Samaloisa, Bapak Kolbi Pasaribu, Ibu Lilik Sularja, Ibu Yayu Rahayu, dan Bapak Mangasa Marpaung. Kiranya saudara-saudara kami, orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan di dalam kuasa-Mu,
yang ajaib. Kami juga mendoakan warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dalam sepekan ini. Kami mendoakan Saudara Moses L. Stan Kore pada tanggal 25, Saudara Tirsa Adeline Putri Yohanes pada tanggal 30, juga pada tanggal yang sama anak Immanuel Alvaro Galingging. Pada tanggal 1 Juni Bapak Benyamin Manuputi dan Saudara Gamaliel Pandapotan Lumban Gaul. Dan pada tanggal 2 Saudara Kanselin Serin Pusung. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam perjalanan hidup ke depan. Dan biarlah pengalaman iman yang sudah mereka dapatkan menjadi modal dan kekuatan menghadapi perjalanan di usia baru. Tuhan Gembala yang baik akan menuntun, melindungi, menyertai, dan memberkati perjalanan hidup mereka. Pada saat ini juga kami mendoakan seluruh pihak yang telah berperan dalam ibadah ini. Presbiter bertugas, organis kantoria, pemandu lagu, tim multimedia, atau tim Satgas Covid. Juga termasuk kesaksian pujian dari vokal grup Gerakan Pemuda GPB Bukit Zaitun, paduan suara Bukit Kasih, dan juga Pelkat PKP Jemaat Benowo. Biarlah semuanya diberikan dalam pelayanan ini, kesaksian ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa, jauhkan dari perpecahan, tapi biarlah kehidupan yang penuh dengan sejahtera, kerukunan, dan persatuan dapat terwujud. Secara khusus di kota Surabaya yang kami cintai, biarlah kami saling menghargai, dan kami sebagai warga gereja, juga sebagai warga negara yang baik, dapat menampilkan peran kami yang kontributif bagi pembangunan kota Surabaya ini. Ya Tuhan, minggu kerja yang baru akan kami jalani. Bahkan setelah ibadah ini usai pun, ada banyak aktivitas yang akan kami kerjakan, dan ada banyak tempat yang akan kami tuju. Sertai kami, lindungi kami, agar kami aman di dalam pertolongan Tuhan, sehingga kami akan selalu memberi diri menjadi alat peraga di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara jemaat Bukit Kasih. Kami persilakan.
Terima kasih atas pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya bersama kaum lanjut usia Indonesia yang mensyukuri anugerah Tuhan dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27 tahun dengan berbagai karya di tengah kehidupan bangsa dan negara. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab
yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang terkasih, mohon perhatian sebentar untuk warta jemaat hari Minggu 28 Mei 2023. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Hendra Purba MSI, KMJ GPIB Bukit Zaitun Surabaya, atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu 28 Mei 2023. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya dan keluarga. Pengisi pujian, vokal grup Pelkat PKP, vokal grup Pelkat GP GPIB Bukit Zaitun Surabaya, Paduan Suara Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya atas pelayanan puji-pujian dalam ibadah hari Minggu 28 Mei 2023. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya. Kedua, pembentukan tim pastoral GPIB Benowo Surabaya. Berdasarkan hasil sidang majelis Jemaat khusus hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, maka akan dibentuk tim pastoral Jemaat GPIB Surabaya. Susunan personalnya dapat dilihat di warta jemaat. Bagi nama-nama yang tercantum diundang untuk hadir pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 19 WIB di gedung gereja. Agenda pembentukan tim pastoral GPIB Benowo Surabaya dan Warnasari. Dimohon kehadirannya tepat waktu. Ketiga, pendaftaran calon peserta katekisasi reguler. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran calon peserta katekisasi reguler tahun pelayanan 2023-2024. Persyaratan adalah sebagai berikut. 1. Usia pada saat pendaftaran 16 tahun. 2. Membawa fotokopi surat baptis bagi yang sudah dibaptis. Ketiga, membawa KSK dan akta kelahiran. 4. Foto 3x4 2 lembar. 5. Mengisi formulir pendaftaran. Batas pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kantor gereja. Nama-nama yang dapat mengikuti pelajaran katekisasi reguler dapat dilihat di warta jemaat. 5. Peribadahan di bulan Pelkes 2023. Disampaikan kepada sekalian warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah hari Minggu dan ibadah rumah tangga dalam rangka bulan Pelkes selama di bulan Juni 2023 ini. Rangkaian ibadah dan keterangan pelaksanaan di bulan Pelkes dapat dilihat di warta jemaat. Kelima, pertemuan para pengajar katekisasi reguler 2023-2024 disampaikan kepada para pengajar katekisasi reguler tahun pelajaran 2023-2024 bahwa akan dilaksanakan pertemuan pada Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 12 WIB di gedung gereja. Agenda persiapan pelajaran katekisasi. Dimohon kehadirannya tepat waktu. 6. Pertemuan calon katekisasi bersama orang tua. Disampaikan kepada calon peserta katekisasi reguler tahun pelajaran 2023-2024 bahwa akan diadakan pertemuan bersama orang tua pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19 WIB di gedung gereja. Agenda persiapan pelajaran katekisasi. Nama-nama calon peserta katekisasi reguler 2023-2024 dapat dilihat di warta jemaat. Dimohon kehadirannya tepat waktu. 7. Pembentukan kelompok fungsional profesional. Berdasarkan hasil sidang majelis jemaat khusus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, maka akan dibentuk kelompok fungsional profesional Jemaat GPIB Benowo Surabaya. Susunan personalnya dapat dilihat di warta jemaat. Bagi nama-nama yang tercantum diundang untuk hadir pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 19 WIB di gedung gereja. Agenda pembentukan kelompok fungsional profesional dan Warnasari. Dimohon kehadirannya tepat waktu. 8. Pertemuan pengurus inti ke-6 Pelkat. Disampaikan kepada sekalian pengurus inti ke-6 Pelkat bahwa akan dilaksanakan pertemuan pengurus Pelkat pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 20 WIB setelah persiapan majelis di gedung gereja. Agenda evaluasi pelayanan triwulan pertama dan Warnasari. Dimohon kehadirannya tepat waktu. 9. Serah terima pengurus PS Sangkakala.
Disampaikan kepada sekalian pengurus paduan suara sangkakala yang baru terpilih dan pengurus lama bahwa akan dilaksanakan pertemuan pengurus paduan suara sangkakala pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 17 WIB di Gedung Gereja. Agenda serah terima pengurus dan warna sari. Dimohon kehadirannya tepat waktu. 10. Laporan dana strategis pelayanan. Disampaikan kepada sekalian Wakorsek dan pengurus Pelkat bahwa mulai bulan Juni 2023 setiap minggu dimohon untuk melaporkan dana strategis pelayanannya ke kantor jemaat pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada jam kerja. 11. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa anggota bidang PEG mengadakan aksi jualan makanan selesai ibadah ini. Ke-12, kehadiran jemaat dalam ibadah minggu pagi ini jam 9. Laki-laki 63 orang, perempuan 69 orang, anak 1 orang, jumlah 133 orang. 13, atestasi masuk. Telah diterima pendaftaran sebagai warga jemaat GPIB, Jemaat Benowo Surabaya, yakni Sudianson Sinaga, kepala keluarga, Juniati Lamtiur Manulang, istri, Vano Taruli Ondihon Sinaga, anak, Aldo Roganda Sinaga, anak. Alamat Gria Suryanata A2, nomor 1, Masuk Sekpel Kolose. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam persekutuan Jemaat GPIB Benowo Surabaya. Keluarga dimohon untuk berdiri bila hadir. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menonton pemutaran video pesan Hari Lanjut Usia Nasional 2023. Terima kasih. Hari Lanjut Usia Nasional diperingati setiap tanggal 29 Mei sebagai wujud adanya pengakuan dan apresiasi kepada kaum lanjut usia Indonesia atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategis kaum lansia dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lansia Indonesia pun menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah maupun proporsi. Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua, aging population, di mana 1 dari 10 penduduk adalah lansia. Data dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa 10,48% penduduk Indonesia adalah lansia. Kaum lansia adalah aset bangsa. Melalui pengetahuan dan pengalaman yang syarat dengan hikmat dan kebijaksanaan, kearifan dan nilai-nilai keteladanan, mereka berkiprah dan berkontribusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Mereka adalah penyangga pembangunan, penjaga nilai, menjadi tuntunan hidup antar generasi. Mereka juga adalah pelestari nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pemelihara sekaligus pewaris budaya bangsa kepada generasi berikutnya. Jumlah penduduk lansia yang terus meningkat merupakan tantangan besar bagi bangsa, tetapi sekaligus merupakan potensi yang positif bagi peningkatan partisipasi dan peran serta lansia dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan keberhasilan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas hidup para lansia, menjadi lansia yang sehat dan produktif. Kita bersyukur atas perkembangan kualitas hidup penduduk kita yang sudah lanjut usia, yang terus mengalami peningkatan, antara lain melalui perbaikan kondisi kesehatan lansia kita. Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup
kaum lansia kita perlu untuk terus mengembangkan dan mensosialisasikan apa yang disebut dengan penuaan sehat dan penuaan yang aktif yang sudah direkomendasikan baik oleh WHO maupun pemerintah kita. Konsepnya yaitu mendorong semua kaum lanjut usia untuk menjalani seluruh kehidupannya dengan tetap aktif, terus berkarya, dan melibatkan diri dalam semua kegiatan sosial yang berada di sekitar kita sekalian, termasuk kegiatan persekutuan kaum lanjut usia. GPIB melalui Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau kita kenal dengan PKLU merupakan wadah bagi jemaat lansia untuk berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan. Dengan mengusung tema Hari Lanjut Usia Nasional atau kita kenal dengan HALUN, yaitu Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat. Maka kami mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, jemaat lansia GPIB untuk melibatkan diri secara aktif, secara proaktif dalam kegiatan dan pelayanan yang diadakan oleh PKLU jemaat setempat. Kami berharap agar PKLU di lingkup jemaat GPIB terus mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pembinaan spiritual, fisik, mental, pembinaan pola hidup sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan sosial dan ekonomi, pembinaan produktivitas, mengembangkan keterampilan lanjut usia, termasuk dalam bidang teknologi digital. Dengan demikian, GPIB telah berperan melaksanakan program pemerintah dalam hal pemberdayaan kaum lanjut usia. Kami juga berharap PKLU di jemaat melibatkan partisipasi generasi muda GPIB, mulai dari pelayanan anak, persekutuan taruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan kaum bapak untuk membangun hubungan intergenerasional dalam bentuk pelayanan yang inklusif dan sinergi. Kita jalani kehidupan di masa lanjut usia dengan tetap semangat, segar, terus berbuah, menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-27. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk menjadi saksinya. Kitab Amsal 17 ayat 6 menyatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Karenanya, tetaplah kita semua menjadi teladan bagi setiap orang dalam perkataan dan perbuatan kita, serta menjadi berkat bagi kaum lanjut usia Indonesia untuk terus berkarya, mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.